dan Ilmu Sosial. Nah, di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai materi kami yang berjudul Etika Seorang Administrator. Materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Eni Pujiastuti, SOS TNKP. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Arun dengan NIM 12170520 159. Saya sebagai pemateri kedua yaitu Muhammad Armada dengan NIM 121705153. Dan saya sebagai pemateri ketiga yang bernama Novia Ramadhani dengan NIM 12170521915. Selamat menonton ya teman-teman. Oke teman-teman, saya di sini sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika atau moral adalah aturan mengenai sikap, perilaku, dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dari yang buruk. Seorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya hanya semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada. Kemudian, seorang administrator juga harus menunjukkan mentalitas dan perilaku yang mencerminkan karakter yang unggul, moral yang baik, dan prinsip-prinsip etisnya. Mereka perlu terus belajar dan menginternalisasi berbagai prinsip etis, terutama dalam konteks tindakan resmi mereka, contohnya dalam konteks keadilan. Etika seorang administrator dalam konteks penyediaan layanan publik, mereka harus memperhatikan berbagai aspek seperti cara berbicara, sikap, dan bahkan perilaku para pemberi layanan seringkali menjadi subjek evaluasi. Dalam konteks ini, para pemberi layanan diharapkan untuk memenuhi standar etis dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dari lembaga yang mereka layani. Adapun masalah yang seringkali terjadi pada etika administrator dalam pelayanan publik, yang pertama, sukar diakses, yaitu unit pelaksana layanan yang terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat sehingga dapat mempersulit masyarakat untuk yang ingin memerlukan pelayanan publik tersebut. Yang kedua, belum informatif. Nah, ini seringkali terjadi nih, yaitu informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Masalah yang ketiga yaitu belum bersedia mendengar keluhan atau aspirasi masyarakat. Biasanya, para administrator pelayanan publik memberikan pelayanan hanya semaunya sendiri atau sekedarnya tanpa ada perbaikan. Nah, masalah yang keempat yaitu belum responsif, yaitu petugas pelayanan atau seorang administrator kurang tanggap terhadap berbagai keluhan maupun harapan masyarakat dan bahkan sampai tidak dihiraukan sama sekali. Kemudian masalah yang kelima yaitu belum saling koordinasi. Terkadang setiap unit pelayanan publik belum saling berkoordinasi sehingga terjadi pertentangan kebijakan antara satu dengan yang lainnya. Oke, masalah yang keenam yaitu tidak efisien. Dalam etika administrator, seringkali pelayanan yang diberikan itu masih kurang efisien. Contohnya dalam persyaratan untuk pelayanan perizinan. Nah, masalah yang terakhir yaitu birokrasi yang bertele-tele. Birokrasi yang bertele-tele ini seringkali terjadi di dalam pemberian pelayanan kepada publik, sehingga menyebabkan penyelesaian menjadi terhambat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai solusi dalam mengatasi masalah seorang administrator. Solusi yang pertama yakni menetapkan standar etika yang jelas. Pastikan seorang administrator memahami dan mengetahui konsekuensi dari melanggar standar etika tersebut. Yang kedua, ada penyuluhan dan pelatihan untuk para administrator agar para administrator lebih memahami dan dapat menerapkan etika yang baik dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas. Seorang administrator harus memastikan keputusan yang diambil harus transparan dan harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Adapun solusi yang keempat yakni mengenai konsultasi para pihak terkait. Seorang administrator dalam membuat keputusan yang baik harus berkaitan dengan kebijakan, harus mengadakan konsultasi dan berdiskusi pada pihak-pihak yang terkait. Solusi yang kelima, adanya pemantauan dan evaluasi kinerja. Itu biasanya
Diterapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa administrator mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Solusi yang keenam yakni pelaporan dan penanganan pelanggaran. Bagi administrator yang menyalahi aturan yang sudah ada harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti pada contoh studi kasus yang dijelaskan teman saya mengenai kasus korupsi Menteri Sosial terkait bansos. Nah, dalam hal ini Menteri Sosial dapat dilaporkan dan diberi penanganan yang tepat karena dia menyalahi aturan etika seorang administrator. Solusi yang ketujuh yakni memberikan sanksi yang tepat kepada pelanggar dan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan seorang administrator. Dan solusi yang kedelapan yakni budaya organisasi yang didukung etika. Contohnya memberikan penghargaan bagi mereka yang menunjukkan perilaku yang etis. Dan solusi yang terakhir yakni memberikan edukasi terus-menerus kepada para administrator terkait etika dan hukum administrasi. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang studi kasus etika administrator. Adapun contoh etika administrasi dalam kasus korupsi Menteri Sosial terkait bansos. Korupsi yang terjadi di program bantuan sosial terjadi pada program bansos dalam bentuk paket sembako senilai 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Dalam kasus ini, Menteri Kemensos Juliari Peter Batubara menunjukkan langsung pada proses penunjukan ini KPK menduga terjadi kesepakatan sejumlah fee untuk tiap paket sembako bantuan sosial. Fee yang disepakati untuk tiap paket sebesar 10.000 dari nilai 300.000 per paket sembako. Pada pelaksanaan pemberian paket bansos periode pertama terkumpul uang fee sebesar 12 miliar. Dalam periode pertama 8,8 miliar yang diduga akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus yang lebih besar dan mempunyai dampak bagi masyarakat bahkan suatu negara adalah kasus tindakan korupsi. Seorang pejabat publik tentunya terdapat nilai-nilai etika yang harus dipatuhi selama menjabat dalam jabatan tertentu. Etika administrasi di sini berperan sebagai alat kontrol kepada peran administrator dan yang terkait terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, etika dalam administrasi juga berperan sebagai standar perintah baik ataupun buruknya sikap, perilaku maupun kebijakan. Salah satu nilai etika atau kode etik yang baru dipatuhi oleh seorang pejabat publik yaitu anti korupsi. Korupsi sangat jelas merupakan sebuah maladministrasi, yaitu penyalahgunaan kuasa atau wewenang yang sering dilakukan oleh seorang administrator maupun pegawai publik. Oke teman-teman, itulah presentasi